Saya terbuka ke band. Kita ada beli mente sama gelondong di seluruh Indonesia. Semua wilayah ada supplier kita ke sini. Tapi kalau Adonara tim dia bisa kasih kita kualitas lebih bagus, harganya fair, pasti kita ada pembelinya sedikit lebih ke Adonara. Selamat malam untuk kita, salam sejahtera. Apa kabar Mr. Chris? Selamat malam Pak Ben sama semua warga di Adonara. Wah, senang sekali Mr. Chris pada malam hari ini punya waktu dan kesempatan untuk bincang-bincang di podcast Atul Satado. Dan saya selaku host podcast Atul Satado tentu merasa senang, rasa bahagia, rasa bangga, menaruh hormat kepada Mr. telah mengundang saya pada malam hari ini untuk kita bincang-bincang di channel podcast Atul Satado. Dan sebelum mulai bincang-bincang, Mr. Chris selaku Direktur PT Supa Surenanga bisa menyapa dulu para pemirsa podcast Atul Satado di Adonara, Flores Timur dan NTB. Silakan Ustaz. Hari ini saya terima untuk diundang dari Pak Arvin untuk podcast. Tapi kenapa saya mau setuju untuk podcast ini? Karena saya mau bantu warga di Adonara. Kenapa saya membantu warga di Adonara? Karena sekarang semua aktivitas itu di Jawa, tapi aktivitas kurang di Adonara atau di Flores di sana. So seperti IKN pindah ke Kalimantan, kita juga mau pindah aktivitas sebagian dari Jawa. Seperti usaha dari Jawa ke Adonara. Karena kita, kalau satu contoh kita kasih untuk kacang mente. Kacang mente itu mana asal dari Flores. Tapi asal dari Flores, tapi semua masuk ke Jawa, itu menjadi produk untuk Jawa. Itu tengah-tengahnya kita hilang untuk identitas untuk Flores. Nah, inilah masalah saya mau coba koreksi. Saya satu orang, kalau saya mau koreksi itu susah. Tapi saya kira itu kalau saya sudah mulai, pasti ada banyak orang ikut Supa. Karena Supa itu kita sudah sejak di Indonesia 25 tahun. Bukan 1 tahun, 2 tahun, tapi 25 tahun. Sudah seperempat abad. Iya, saya generasi kedua. Itu kita waktu almarhum ayah saya ke Indonesia itu untuk tahun 1999. Waktu Krismon. Pada saat Krismon banyak investor yang keluar dari Indonesia. Ya, kita masuk. Beliau tetap bertahan di Indonesia. Ya, kita masuk karena waktu ada masalah perang atau apa juga, kita lihat warga Indonesia senang. Memang susah, tapi warga Indonesia kita lihat karakternya perfect. Itu sama. Saya lihat sekarang juga sama. Sekarang itu kita ada generasi, ada beda. Tapi kita mau harus bantu. Saya memang itu lahir, orang Singapura, Pak Ben. Tapi saya sudah kelahiran Singapura. Iya, tapi saya sudah cukup hidup lama di Indonesia. Di Indonesia. So saya orangnya bukan untuk gaya mau bilang warga Singapura atau asing. Saya untuk lebih bagus, saya orang Indonesia. Saya cinta Indonesia. Menarik Mr. Tadi review singkat soal Supa dengan bisnisnya mulai di awal tahun Krismon pada 99 sampai 98 dan bertahan hingga sekarang ini. Dan Mr. sendiri sebagai generasi kedua meneruskan bisnis almarhum ayah terus dengan lokus bisnisnya industri rempah-rempah. Ada sejumlah komoditi seperti pala, cengkeh, lada, kemiri, bahkan juga mente. Nah, salah satu suplai mente terbesar di wilayah Indonesia, daerah tropis termasuk ada di kawasan NTT, khususnya di Flores dan Sumbar. Nah, memperhatikan di Flores Timur sendiri, itu tim Bapak kemarin sempat landing di Adonara, itu tentu memberikan informasi pastinya. Setelah tiba di sana, memperoleh sejumlah informasi baik ke tanaman mentenya, petani mentenya, dan juga sosio masyarakat meskipun dengan waktu yang singkat. Gambaran informasi seperti apa yang Pak Chris terima dari tim ketika saat berada di Adonara?
Kalau ambil seluruhan Indonesia, kita ada maintainnya hampir dari statistik dia, kita ada hampir 90,000 ton. 90,000 ton kita ada di seluruh Indonesia. Tapi sebagian atau almost 75% kita ekspor. Habis kalau kita ekspor ke negara mana, India sama Vietnam. Kalau India sama Vietnam menerima mente gelondong dari Indonesia, habis diganti nama, itu menjadi produk untuk India sama Vietnam. Padahal Indonesia. Saya sering ke luar negeri, saya tanya sama orang tanya sama saya, Indonesia ada mente tak? Nah, itu saya sangat malu. Saya sangat malu karena Indonesia itu ada banyak mente. Tapi apa kita kurang? Kita mau kolaborasi. Kenapa kita jual barang mentah ke luar negeri? Padahal kita ada berapa pabrik, kita ada pabrik di Sulawesi, ada di Jawa. Marilah kita support di industri lokal. Nah, tadi Mister sebut banyak orang India ya membeli mente, bahkan keluarannya dari nama negara India, padahal produknya dari Indonesia. Dan memang itu benar adanya di daerah Flores juga banyak pembeli asal India. Dengan melihat pertarungan pasar pelaku bisnis dari India begitu banyak yang masuk di Flores sana, bagaimana Mister melihat tantangan ini? Tantangan saya itu, ya memang itu kita jumlahnya besar, konsumsinya kurang. Kalau India itu konsumsi untuk mente kupas saja 600,000 ton. 600,000 ton? Iya, per tahun itu? Per tahunnya. Karena dia orang makanannya semua ada mente. Tapi Indonesia belum. Kita masih ada kacang tanah. Bukan mente. Karena mente itu mahal. Tapi kita pasti kita bisa proses di sini. Itu sebab saya mau kerja sama beberapa pelaku usaha di Adonora saja. Kita marilah kupas mente di sana. Dari Supa Surya saya support. Saya support kita kupas mente di sana. Apakah kita coba? Kita coba bagaimana. Kalau supaya itu saya bisa beli mente gelondong, habis saya bisa kupas di pabrik kami. Tapi saya kembali ke asal lagi. Kita untuk bangunkan Jawa. Siapa mau bangunkan Adonora sama Florence? Oke. Rencana bisnis kan usaha untuk mente dan kemiri masuk di wilayah sana juga. Tentu itu proses tidak mudah. Banyak informasi yang harus diterima dari sana. Dan bagaimana Mister menerima informasi dari tim yang sudah ke daerah? Positif ya. Positif. Adonora itu kita bisa jalan. Iya, bisa jalan. Tentu petani mente di Adonora pasti rasa gembira, itu senang pasti. Kemarin yang ada tim yang kunjung ke petani mente yang dari Lambunga itu, kemudian di perusahaan membuatkan flyer-nya dalam rangka Hari Tani Nasional itu, mereka pun merasa senang. Itu apresiasi petani, dan itu saya lihat Supa sudah mulai mengapresiasi petani mente meskipun belum bekerja sama secara langsung dengan petani mente. Itu luar biasa. Begini Pak Pen, saya untuk orangnya simple saja. Saya memang itu pabrik saya sudah cukup luas besar. Kita bisa bawa banyak teknologi, banyak mesin dan lain-lain. Tapi saya tetap tidak mau bawa teknologi lebih canggih. Karena apa? Nanti banyak orang ini hilang kerja. Kalau anak Indonesia hilang kerja, mau cari kerja di mana? Nah, itu saya masih tradisional. So, ya memang saya bawa mesinnya, tapi untuk bantuan. Tapi saya mesin itu tidak ada gantian karyawan. Ya memang ada banyak pabrik. Jadi sebab efisien kerja dan pabriknya kan punya sendiri banyak di Surabaya itu Pak. Iya, tapi semua sudah gunakan banyak mesin. Tapi saya masih untuk sedikit mesin, karyawannya banyak. Karena kalau kita tidak kasih banyak karyawan, siapa mau kasih kerja ke anak Indonesia? Benar. Sama, sesuai saya bilang ke Pak Ben, marilah kita Adonora, kita coba bagaimana industri kecil kita mulai di sana. Karena dari produk Adonora tidak bisa langsung jual ke pasar. Mesti itu pabrik besar itu mau menerima, mau proses ulang lagi sebelum kembali ke masyarakat makannya. So kita ready. Baik, Mister. Ada tidak peluang untuk misalnya melakukan processing pengolahan hasil setengah jadi untuk mente di Adonora begitu? Seperti saya ready Pak. Keinginannya Mister mempekerjakan karyawan tadi, ada nilai tambah di daerah begitu.
bisa setuju gitu kalau misalnya Saya depan setuju. investasi begitu bisa ya. Saya setuju dia investasi dan saya berani beli barangnya. Dan beli barang. Tapi saya kembali ke warga Adonara sama para petani di Adonara. Apakah you mau jual mente dalam 2 bulan atau you mau 12 bulan kerjanya? Oh begitu. Jadi mente itu kan produksinya setahun sekali, tapi Ya, bagaimana simpan supaya bekerjanya selama 12 bulan? Kenapa para petani mau jual langsung mente gelondong ke eksporter atau apa? Ya. Kenapa you tidak mau simpan di rumah dikit, kasih istrinya kerja? Ngupas. Saya kupas saja. Kalau dapat sedikit lebih itu uangnya kembali ke keluarga. Tapi kalau kupas tapi belum segera ada yang membeli kan? Saya sudah bilang. Saya sudah bilang. Nah, kalau Supa sudah landing di sana nggak masalah tuh Pak Yusuf. Itu. Kalau supaya itu saya satu pabriknya saya berani beli dari warga di sana. Siap. Kasih harga dia baik, jangan untuk kita harga yang fair ya Pak. harga fair. Jangan harga murah. Itu bukan orang ini kita tekan untuk orang untuk harga. Saya tak suka. Petani mau menang, Supa mau menang, pembeli juga mau menang. Jadi harga yang tinggi juga akan mengganggu psikologi petani juga. Sangat. Tiba-tiba naik harganya, kemudian petani juga buru-buru hasil panennya belum matang dipanen lebih awal sehingga bisa merusak kualitas produk sendiri. Kembali ke begini, Pak Ben. Ya, Dulu itu waktu kita pendidikan kita pakai banyak buku. ya. Sekarang banyak orang gunakan banyak HP. Android ya, Ya Android atau iPhone atau macam-macam ada. iPhone ya. iPhone semua ada. Tapi apakah ini bantu sama sekarang? Itu kadang-kadang itu komunikasi itu rosakkan otak pikiran kita. Kadang-kadang kita pikir wah harga naik, tapi enggak. Tadi kembali ke kamu. Kalau you kasih harga untuk apa pembeli bisa beli. Pembeli beli rutinnya terus. Tapi kalau itu sudah sangat mahal, Ya. pembeli tak bisa beli. Betul. Jadi Kita tembak kita sendiri. dengan melihat rencana usaha ke depan ke sana, perusahaan Supa juga sendiri sudah masuk dalam kategori skala besar ya Pak. Sudah punya pabrik, punya industri, kemana-mana mainnya sampai ke pasar global. Tentu juga punya bisnis sosial juga minimal semacam CSR-nya. Dan itu komitmen perusahaan untuk kegiatan. So, tentu setelah perusahaan memperoleh profit dulu kan Pak. Untuk Iya. Nah kalau kedepannya misalnya kerjasama dengan petani mente di Adonara sudah mulai berjalan bagus, tentu CSR usul peningkatan kapasitas petani dan pelembagaan petani juga terbuka kemungkinan itu Pak ya. Kalau supaya dapat pendapatan itu cukup baik dari warga Adonara sama hasil Adonara, kenapa kita tidak boleh kembalikan budget kita untuk CSR ke Adonara? Setuju Pak. Jadi Kita mau win-win solution ya. Kalau tapi tidak ada apa-apa minta CSR itu tidak ada sinkron. nggak sinkron nggak. Ya, tapi kalau kita sudah jalan terbaik, itu sudah ada pendapatan sedikit lebih. Ya. Karena supaya juga jangan lupa Pak, kita jual ke industri juga. Betul. Bukan kita jual ke toko-toko, kita jual. So, memang jumlah kita juga cukup besar. Iya. Ya, so kalau cukup besar kalau kita ada support dari tim Adonara, pasti kita kembalikan sedikit pendapatan. Bicara angka cukup besar itu. Kira-kira kemampuan beli Supa untuk kemiri dan mente itu setahun berapa banyak ton? Tonasenya berapa banyak? Donasi ini besar Pak. Besar ya? Besar Pak ya? Kalau besar. Boleh tahu dikit Pak bocorannya berapa besar, berapa banyak rahasia? Kalau bocoran itu saya mau tahu dari warga apa dia mau support. Berapa dia mau support gitu ya? Iya. Berapa dia punya kemampuan produksi gitu ya? You mau kerja panjang atau pendek itu. Jadi petani Adonara bisa petani mente punya kemampuan produksi berapa? Ya, benar. Seberapa banyak itu Supa mau berani beli berapa begitu ya Pak? Memang saya terbuka ke Ben. Kita ada beli mente sama gelondong di seluruh Indonesia. Semua wilayah ada supplier kita ke sini. Tapi kalau Adonara tim dia bisa kasih kita kualitas lebih bagus, harganya fair, pasti kita ada pembelinya sedikit lebih ke Adonara. Adonara, ya. Simple. Ya. Adonara lebih dekat sama kita. Ya. Ya tadi bicara kualitas ya Pak tadi. Nah setelah sampel ke mente dari Adonara kan sudah dikirim nih ke Supa ke Surabaya. Gimana hasilnya Pak? Hasilnya bagus, tapi tolong ikut konsisten. Kalau satu hari kasih begitu, besok juga harus ikut begitu. Ya. Jangan turunkan standar. Ya. Jadi kalau itu berasal dari Adonara, pasti dia konsisten lah Pak. Beda kecuali dia datang dari pulau yang berbeda mungkin.
Tapi kalau dasi dalam ekosistemnya sama, saya yakin masih sama. Karena suhu topografi iklimnya sama, kondisi tanahnya juga sama, pasti kualitasnya sama. Tinggal mungkin yang dijaga itu saja. Panennya harus benar matang dulu, jangan sampai dijolof begitu. Lah itu kan ada di persoalan di tingkat petani. Tapi saya yakin dan percaya Supa akan membeli sebanyak-banyaknya dari petani Adonara begitu ya Pak. Pasti saya ready. Saya baru sudah kenal sama Pak Ben, sama tim di Adonara. Pasti saya mau mulai. Saya tidak mau gaya NATO. NATO itu bilang no action talk only. Memang tidak ada apa-apa hasil, tapi bicara. Saya bukan orang begitu. Kalau hari ini saya bisa only gitu ya. Dalam 2 minggu tim saya di Adonora, dalam 2 minggu saya undang Pak Ben ke Surabaya dan kita duduk di resto bikin podcast ini. Ini sudah tahu bagaimana saya mau serius sama tim Adonora. Biasanya you lihat Pak Ben di Adonora di podcast Station. Tapi hari ini kita bikin luar biasa. Kita ambil foto podcast ini di dalam resto India Pak. Ya, resto India juga. Makonam Brawijaya. Tapi memang saya bukan orang India. Saya orang warga Indonesia. Kelahiran Singapura ya. Ya, paspor saja Singapura, tapi saya orang Indonesia. Oke Pak, terima kasih banyak. Kira-kira pesan terakhir untuk petani mente atau petani kemiri di Adonara seperti apa Pak? Sesuai saya bilang, mari kita kita mulai. Ya. Kita jalan dulu, setelah kita jalan, baru kita bisa lari. So, jangan kita ada ekspektasi sangat besar atau apa. Kita mulai, pelan-pelan kita berkembang nilai-nilai saja. Kita pasti support. Saya mau bisnis sama Adonara bukan 1 tahun, 1 bulan atau 2 bulan. Tapi untuk 12 bulan. Iya, 12 bulan, saya rata-rata kita sama jalannya. Karena kalau 1 bulan, 2 bulan saya sudah lihat banyak para petani dia ada hasilnya habis. 10 bulan cari dana dari mana? Nah, kita ada dana konsisten. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Informasinya sangat menarik dan atas obrolannya tentu mudah-mudahan informasi ini juga bermanfaat bagi petani mente di Adonara. Ya. Sampai jumpa dan salam hormat. Terima kasih Bapak.